Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Rabu 7 Februari tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Raja yang akan datang. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami hingga di pagi ini. Terima kasih untuk kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu di pagi ini. Kiranya pekabaran firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Raja yang akan datang. Dan ayat firman Tuhan Lukas 21 ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kristus telah menyuruh umatnya memperhatikan tanda-tanda kedatangannya dan bergembira sementara memandang tanda-tanda Raja mereka yang datang itu. Apabila semuanya itu mulai terjadi, katanya, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ia menunjukkan pengikut-pengikutnya kepada pohon-pohon yang bertunas di musim semi dan berkata, apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Lukas 21 ayat 28, 30 dan 31. Akan tetapi, oleh karena roh kerendahan hati dan penyerahan di gereja telah digantikan oleh kesombongan dan formalisme, kasih kepada Kristus dan iman kepada kedatangannya telah menjadi dingin. Karena asiknya dalam keduniawian dan kepelisiran, orang yang mengaku umat Allah telah dibutakan terhadap petunjuk juru selamat mengenai tanda-tanda kedatangannya. Doktrin mengenai kedatangan Kristus kedua kali telah diabaikan, dan ayat-ayat kitab suci yang berhubungan dengan itu dikaburkan oleh salah tafsir, sampai akhirnya diremehkan dan dilupakan. Terutama hal ini terdapat di gereja-gereja Amerika. Kebebasan dan kesenangan yang dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Ambisi untuk memperoleh kekayaan dan kemewahan membuat pengabdian sepenuhnya kepada usaha mencari uang. Keinginan mendapatkan popularitas dan kuasa yang tampaknya dalam jangkauan semua orang, menyebabkan manusia memusatkan perhatian dan harapan mereka kepada perkara-perkara duniawi dalam hidup ini, dan menganggap masih lama hari yang penting itu, bila mana segala perkara yang sekarang ini berlalu. Ketika Juru Selamat menunjukkan kepada pengikut-pengikutnya tanda-tanda kedatangannya, ia meramalkan kemurtadan yang terjadi sebelum kedatangannya yang kedua kali itu akan terjadi seperti pada waktu zaman Nuh, kegiatan dan bisnis duniawi dan mencari kepelisiran, membeli, menjual, menanam, membangun, kawin-mawin dengan melupakan Tuhan Allah dan kehidupan di masa yang akan datang. Bagi mereka yang hidup waktu ini, nasihat Yesus adalah, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan
Anak Manusia. Lukas 21 ayat 34 dan 36. Perenungan, berapa banyak rencana yang saya buat pada hari ini, yang sambil melakukannya, mata tertuju pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi pekabaran pagi ini menyatakan bahwa Yesus, nama di atas segala nama, adalah Raja yang akan datang. Pada waktu zaman Yesus, murid-muridnya menganggap bahwa Yesus akan menjadi Raja di dunia dan akan menggantikan pemerintahan Romawi pada waktu itu. Jadi mereka memiliki motivasi bahwa mereka akan dikenal oleh manusia karena Yesus akan menjadi Raja mereka. Padahal salah. Yesus maksudkan adalah kedatangannya kedua kali, itulah yang akan terjadi bahwa dia akan menjadi Raja. Bukan pada saat itu, bukan dia akan mengganti pemerintahan duniawi. Percuma Yesus menjadi Raja duniawi. Yesus bukan menjadi Raja duniawi, tetapi dia akan menjadi Raja alam semesta. Bahkan dia adalah Raja alam semesta. Dan ketika Yesus nanti datang kedua kali, dia akan menjadi Raja bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Bukan hanya pada waktu zaman Yerusalem, pada waktu di zaman Yesus waktu itu. Tetapi Yesus akan datang kembali dan dia akan menjadi Raja di atas segala raja. Jadi panggilan kepada kita hari ini, apakah kita punya kerinduan? Berapa besar kerinduan kita sambil menunggu kedatangan Yesus? Apakah mata kita tertuju pada kedatangan Yesus yang kedua kali? Kita bersyukur karena kita masih memiliki pekabaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena banyak orang di atas dunia ini, mereka melupakan bahwa Yesus akan datang lagi untuk kedua kalinya. Biarlah pekabaran kita pagi ini akan mendorong kita untuk meyakini kembali bahwa Yesus akan datang kembali sebagaimana janjinya sendiri kepada kita. Tuhan berkati pekabaran di pagi hari ini. Dan untuk mengakhirinya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Pimpin kami sepanjang hari ini di setiap tugas kami. Biarlah kami tidak sendiri tetapi selalu dengan Tuhan. Setiap pendengar di mana saja berada, Tuhan berkati. Dalam kehidupan mereka, Tuhan turut campur tangan. Inilah menjadi doa kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.